Hingga saat ini informasi yang kami dapatkan dari lapangan ada 16 orang hilang dari kejadian kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang ini. Sebelumnya sempat Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Ma'ruf Amin mengunjungi langsung lokasi kebakaran didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kita akan langsung saja bergabung dengan rekan Salam Rahmat di lokasi pengungsian korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Salam, selamat sore. Seperti apa informasi terkini dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, selamat sore April dan juga pemirsa. Pasca kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Pelumpang yang terjadi pada malam hari tadi, kini sebanyak lebih dari 1.369 jiwa ini dievakuasi ke sejumlah posko pengungsian yang berada di sekitaran lokasi kebakaran tersebut, di mana di salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di posko di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kantor PMI Jakarta Utara. Di tempat kami melaporkan saat ini, dari data terbaru yang kami dapatkan dari pihak pengurus yang ada di posko PMI Jakarta Utara, ini ada sebanyak 36 KK dengan 138 jiwa yang mengungsi di tempat kami melaporkan saat ini. Di mana untuk jumlah dari adanya jumlah pengungsi yang ada di tempat kami melaporkan saat ini, jumlahnya jauh lebih berkurang jika dibandingkan dengan pagi hari tadi yang bahkan mencapai ini 100 KK dengan 373 jiwa. Di mana dapat kami sampaikan juga bahwa penurunan dari jumlah para pengungsi ini dapat kami sampaikan bahwa dari sebagian besar pengungsi ini sudah berada di rumahnya masing-masing untuk melakukan pembersihan lantaran rumahnya ini sudah dinyatakan dengan dalam kondisi yang aman. Sementara untuk warga lainnya ini mengaku lebih memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat terdekat lainnya yang diharapkan bagi mereka ini kondisinya jauh lebih aman jika dibandingkan mereka tinggal di pengungsian. Sementara dari data yang kami sampaikan juga, dari data yang kami dapatkan, ini disampaikan juga bahwa hingga saat ini ada sebanyak 39 untuk anak-anak yang ada di posko pengungsian ini, yang mana ini dapat kami sampaikan juga bahwa untuk pembagian logistik seperti makanan, pakaian, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, ini sebenarnya sudah memadai untuk masyarakat yang tinggal di pengungsian ini, korban kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Namun warga ini masih membutuhkan sekali seperti adanya popok bagi bayi dan juga lansia, lalu juga ada selimut dan juga kebutuhan-kebutuhan makanan lainnya untuk balita. Lantaran di posko tempat kami melaporkan saat ini kebanyakan logistik yang diberikan ini diperuntukkan bagi orang dewasa saja. Sementara untuk kebutuhan bayi dan juga anak-anak ini masih terkendala lantaran hingga saat ini bantuan yang diberikan ini hanya sekedar untuk makan siang saja ataupun juga makan pagi yang diberikan pada pagi hingga siang hari ini. Di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda, April dan juga pemirsa, tadi pada pukul 1 siang ini juga sudah dilaksanakan dengan agenda trauma healing yang dilaksanakan oleh tim-tim yang ada di Palang Merah Indonesia ini, yang mana dapat kami sampaikan juga bahwa kegiatan tersebut ini sudah selesai dan juga tadi berlangsung secara riuh dan juga secara gembira yang diikuti oleh puluhan anak-anak, tepatnya dari 20 lebih anak-anak yang mengikuti trauma healing tersebut. Di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda, April dan juga pemirsa, bahwa tadi pasca dilakukannya trauma healing sebenarnya ini ada sejumlah anak-anak yang mengaku mereka mengalami trauma yang cukup berat. Lantaran ini dapat kami sampaikan bahwa mereka ini menyaksikan secara langsung bagaimana api dengan lahap ini melahap seluruh isi bagian rumahnya, dan mereka ini menyaksikan secara langsung yang membuat mereka ini bahkan masih dalam keadaan yang trauma. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi terkini yang ada di tenda-tenda pengungsian warga, kami akan mencoba untuk mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu warga yang ada di sini. Halo, selamat sore Ibu. Iya, selamat sore Ibu. Sore. Dengan Ibu siapa Bu? Boleh madap ke sini sebentar Ibu? Ibu Mulyati. Ibu Mulyati, Ibu bisa diceritakan nggak Bu, saat kondisi, saat peristiwa tersebut terjadi, Ibu posisi sedang ada di mana dan lagi apa Ibu? Saya waktu itu masih di dalam rumah sih. Nah, jadi karena posisinya pintu rumah ketutup, jadi belum nyium bau apa-apa. Nah, dengar rame-rame buka pintu langsung bau gas, jadi kayak bau bensin. Sampai ke hidung rasanya pusing gitu. Udah orang-orang udah pada lari-larian dah. Itu belum meledak ya.
masih bau itu. Jadi nggak lama habis baunya agak hilang, agak redaan, baru tuh meledak. Ledakan pertama kita udah lari, udah gelap, pokoknya udah lari lah, kalau kabut udah nggak posisinya, udah nggak tahu, pokoknya udah nggak kenal siapa aja, udah lari. Orang-orang yang udah pada pusingan, pada jatuh-jatuhan. Ini dalam peristiwa tersebut, Bu, kita ingin bertanya, Ibu, ada nggak, Bu, dari keluarga atau kerabat Ibu yang menjadi korban dalam peristiwa ini, Bu? Kalau korban jiwa nggak ada ya, cuman ibu saya rumahnya habis, jadi rata dengan tanah, nggak ada yang dibawa, cuman selembar baju yang dipakai aja. Kalau boleh tahu, Bu, dari rumah orang tua Ibu memang lokasinya itu berdekatan dengan TKP tempat terjadi ledakan itu atau seperti apa, Ibu? Kayaknya 300 meter deh. 300 meter dari tangki, cuma kehalang tembok. Kehalang tembok. Jadi kayaknya itu mana ya? Kayaknya apinya kayak bola api gitu. Mental-mental gitu. Langsung ini aja. Nah, Bu, ini kan tadi disebutkan juga ya, Bu, ya, bahwa ini rumah dari orang tua Ibu juga habis dilalap api ya, Bu, ya. Nah, Bu, ini apakah ada yang mengalami luka-luka, Bu, dari keluarga ataupun juga dari kerabat? Dari keluarga nggak ada sih, cuman kalau tetangga ada juga yang meninggal. Banyak juga yang meninggal. Dari tetangga Ibu sendiri, Bu? Iya, ini dari tetangga si ibu situ. Jadi emang posisinya yang meninggal tuh yang kebanyakan yang deket dari tangki itu. Bu, ini kalau kita bertanya soal dari pembagian logistik yang ada di sini ya, Bu, apakah untuk pembagian dari logistik ini sudah memadai dari Ibu atau belum nih, Bu? Kalau logistik sih kayaknya udah cukup. Jadi kita lihat juga di sini ada balita juga ya, Bu, ya. Ada anak-anak dan juga balita, Ibu. Apakah kebutuhan dari mereka ini seperti bahan-bahan logistik lainnya ini apakah sudah terpenuhi atau masih ada yang dibutuhkan, Bu? Misal dari baju atau popok atau seperti apa ini? Kalau logistik selimut deh, selimut sama bantal, sama pembalut deh, pembalut wanita sama pampers anak-anak kayaknya belum. Berarti saat ini yang masih dibutuhkan oleh pengungsi ini seperti selimut, lalu juga ada pembalut dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya ya, Bu, ya? Sama anak-anak mungkin susu kali ya, susu. Siap. Terima kasih Ibu atas informasinya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu dari korban pengungsian yang terjadi kebakaran pada malam hari tadi, di mana ini dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini sedang dilakukan pembagian dari adanya logistik yang disalurkan dari masyarakat-masyarakat yang tinggal di lokasi sekitaran lokasi tempat kebakaran, di mana saat ini juga masih dilakukan pembagian logistik dari warga-warga sekitar tersebut, di mana ini dapat kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini yang lagi-lagi kami sampaikan juga bahwa makanan yang dibagikan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang dewasa saja. Sementara untuk makanan-makanan seperti untuk balita dan juga bayi ini masih kekurangan, dan dapat kami sampaikan juga bahwa dari pihak PMI ini juga menyatakan bahwasanya ini masih akan dilakukan pencarian kembali terkait dengan kebutuhan-kebutuhan logistik bagi para balita dan juga anak-anak. Di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda, April dan juga pemirsa, bahwa untuk posko-posko pengungsian yang terjadi pasca kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi, ini ada sebanyak 10 posko pengungsian yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menampung korban-korban yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Di mana dapat kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini yang terus difokuskan oleh pemerintah dan juga dari pihak-pihak terkait ini adalah untuk pengungsian dan juga untuk keselamatan warga-warga yang ada di terdampak korban kebakaran tersebut. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini pun dari pihak kepolisian ini rencananya akan melakukan olah TKP yang rencananya akan dilakukan dalam beberapa waktu mendekat, yang diharapkan ini dapat mengungkap fakta di balik terjadinya ledakan kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah warga, bahkan ini mengakibatkan belasan nyawa melayang akibat terbakar ataupun juga terpanggang api yang sangat panas akibat ledakan yang terjadi pada malam hari tadi. Di mana ini dapat kami sampaikan juga bahwa tadi warga juga masih sangat membutuhkan sekali seperti selimut, bantal, lalu juga ada pembalut dan juga peralatan lainnya bagi anak dan juga balita.
yang mana ini dapat kami sampaikan juga bahwa untuk situasi terkini ini juga sudah tidak terlalu ramai jika dibandingkan pada pagi hari tadi, lantaran sebagian warga ini lebih memilih balik ke rumahnya masing-masing, dan juga sebagian lainnya ini lebih memilih untuk mengungsi ke tempat sanak saudara yang dinilai jauh lebih aman. Ya, April. Baik, Salam. Ini banyak sekali dikeluhkan pengungsi menghirup udara yang tidak sehat ketika kebakaran terjadi. Bisa diinformasikan seperti apa keadaan kesehatan para pengungsi di sana? Ya, April dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa untuk kondisi terkini dari warga-warga sekitar ini sejatinya sudah jauh lebih membaik jika dibandingkan pada malam hingga pagi hari tadi, yang mana lantaran pada malam hari tadi warga ini sebagian besar ini menghirup gas yang keluar dari depo Pertamina yang meledak pada malam hari tadi. Namun untuk saat ini, untuk kondisi kesehatan warga terkait dengan pernapasannya ini sudah jauh lebih membaik jika dibandingkan pada malam dan juga pagi hari tadi. April. Ya, Salam, hingga saat ini seperti apa kondisi dari bantuan logistik dan lain-lain yang Anda lihat? Apakah sudah mulai banyak yang berdatangan dan dari mana saja? April dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa untuk bantuan logistik yang disalurkan ke PMI Jakarta Utara ini semakin sore ini semakin mengalir bantuan yang diberikan kepada korban-korban pengungsian terdampak kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi, di mana ini dapat kami sampaikan juga bahwa di layar kaca Anda, April dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa bantuan ini baru saja datang kembali untuk disalurkan kepada korban-korban kebakaran, yang dapat kami sampaikan juga bahwa sebelumnya ini tadi juga sudah ada dari masyarakat-masyarakat lainnya yang tinggal di kawasan Jakarta Utara maupun di kawasan-kawasan lainnya yang turut membantu mengulurkan tangan dan juga jalinan kasihnya untuk menyalurkan bantuan-bantuan logistik dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya bagi para korban kebakaran. Dan tadi kami juga sempat melihat adanya dari sejumlah siswa yang turut menyalurkan bantuan kepada kawan-kawannya yang terdampak kebakaran ataupun juga korban dari baik dari ibu-ibu, anak-anak, lalu juga ada lansia dan juga balita yang menjadi korban kebakaran pada malam hari tadi. April. Baik, Salam. Anda saat ini berada di posko PMI. Apakah Ketua PMI juga sempat hadir ke sana untuk menengok para pengungsi? Ya, April dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa tadi dari Ketua PMI Rustam Effendi juga sempat menyambangi posko-posko pengungsian yang ada di kantor PMI Jakarta Utara ini, yang tadi juga hadir bersama dengan Ketua Umum PMI Palang Merah Indonesia yakni Yusuf Kala, yang juga tadi juga turut ditemani oleh dari tim-tim yang ada di PMI Jakarta Utara, di mana dapat kami sampaikan juga bahwa tadi juga disampaikan dari Ketua PMI DKI Jakarta ini tadi juga telah menyelenggarakan terkait dengan program yang dilakukannya terkait dengan trauma healing yang tadi sudah dilaksanakan selama 1 jam, yakni pada pukul 1 hingga 2 siang hari tadi, yang diikuti oleh 20 lebih anak-anak yang terdata di kawasan yang ada di posko pengungsian PMI Jakarta Utara. April. Terima kasih Salam Rahmat sudah melaporkan langsung dari lokasi pengungsi kebakaran Pertamina Depo. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan.